saya mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli saudara Joko Widodo pada saat dia melapor. Karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi. Padahal itu kan yang jadi dasar dia menganggap klien kami itu menyebarkan fitnah dan juga pencemaran. Baik. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, belum ada nama terlapor. Jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi, dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak gitu. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Itu saya ingatkan aja ini ya. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana dan itu harus proses hukum. Itu kira-kira apa pandangan saya. Pak Gozi, silakan tanggapi. Justru saya melihat statement seperti ini tidak sehat ya dalam konteks negara hukum kita. Karena kita harus berpraduga tidak bersalah, presumption of innocence. Penyebutan sebuah persoalan yang keliru saja tadi itu sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, berarti tidak membaca secara teliti apa sih yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo dan pasal-pasal apa yang berkenaan, sehingga tidak kemudian melebar ada provokasi, ada pasal kebencian dan sara. Memang pada era yang lama itu kriminalisasi sering menggunakan pasal kebencian dan sara, pasal 28A Undang-Undang ITE. Tapi saya tegaskan dalam kasus ini pasal ini tidak digunakan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Yang kedua, saya juga tidak sependapat narasi yang disebutkan bahwa akan banyak tersangka ini kan seolah-olah menyebar teror kepada publik, seolah-olah publik tidak diberikan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat terkait perdebatan ini. Bahwa kemudian ada pendapat-pendapat yang pro, ada pendapat-pendapat yang kontra, itu biasa saja. Tapi bukan berarti pendapat yang pro atau kontra itu kemudian dicari-cari kesalahan, seolah-olah siapa saja yang tidak sependapat itu nanti bisa ditarik pada proses tanpa pelaporan lagi dengan dalih pengembangan dari penyidik, dengan dalih bahwa itu sebuah pelanggaran pidana. Justru ini yang kita khawatirkan karena tidak akan ada kepastian hukum. Saran saya fokus dulu saja pada apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo, bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendah. Baik. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Hussinus. Anak Abah sudah mulai melakukan cocokologi. Mereka menyebut di ijazah Pak Jokowi nomornya 1120. Kemudian mereka membuat cocokologi. Sesuai dengan surat nomor 11 HUT ayat 20 disebutkan bahwa bla 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 bla. Kita dengarkan ya. Nomor ijazah Jokowi 1120, ada pesan tersembunyi dengan membuka Al-Qur'an surat 11 ayat 20. Cocokologi atau sebuah peringatan. Nomor ijazah Jokowi 1120. Bismillahirrahmanirrahim, cek di Al-Quran, surat ke-11. Surat Hud, ayat 20. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan kepada mereka. Di akhirat kelak, mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihat kekuasaan Allah. Channel Abah. Karena mereka bermain cocokologi, saya juga akan bermain cocokologi. Nomor ijazah Pak Jokowi 1120.
Kenapa yang dipakai 11 dan 20? Surat nomor 11 ayat 20. Kenapa itu yang dipakai? Kalau saya pakainya yang angka paling depan, 112. Surat 112, yaitu surat Al-Ikhlas. Pak Jokowi memang orang yang sangat ikhlas. Keikhlasan beliau melebihi ulama-ulama yang mulutnya kotor itu. Pak Jokowi sudah mencapai derajat ikhlas. Makanya nampak dari nomor ijazah Pak Jokowi. Tujuan kalian ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Padahal tanpa sadar kalian sudah menunjukkan kepada publik bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Karena apa? Ada nomor ijazahnya 1120. Itulah hadiah bagi orang-orang yang ikhlas. Ya, seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ikhlas 10 tahun dihina, dicaci maki, dituduh, difitnah. Ikhlas beliau. Sesuai dengan nomor ijazah Pak Jokowi. 112. Belakangan 0. Kan kalian menunjukkan itu. Ya. Itulah hadiah seorang Jokowi yang sudah mencapai taraf ikhlas. Maka hadiahnya beliau menjadi presiden sukses. Tidak ada yang bisa memakzulkan beliau selama menjadi presiden. Bahkan orang luar negeri segan dengan Pak Jokowi dan rakyat Indonesia 80% lebih mencintai beliau dengan tulus ikhlas. Karena beliau ikhlas menjadi presiden di Indonesia walaupun dihina-dina, ikhlas melayani kita rakyat Indonesia selama 10 tahun, maka yang mencintai beliau pun ikhlas. Walaupun kita tidak diberi sembako, kita tetap akan membela beliau sampai kapanpun. Akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal bersama dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu. Mulut besar doang. BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Roy Suryo CS menyatakan mereka akan mencabut BAP dan bilang kalau BAP sudah dicabut maka perkara tidak boleh jalan. Kalau perkara tetap jalan, katanya itu melanggar hukum. Ini serius. Anda pikir hukum bisa dibelokkan semudah itu? Gini ya, BAP yang Anda cabut itu adalah soal laporan Anda terhadap Jokowi. Namun kalau laporan balik dari Pak Jokowi terhadap Anda dan kawan-kawan tidak dicabut, itu lain cerita. Perkara tetap berjalan dan itu sesuai hukum. Ingat baik-baik Rosuryo, pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Dan ini pidana murni, bukan delik aduan biasa. Bahkan pasal 310 KUHP menghina seseorang secara lisan atau tulisan, hukumannya bisa 9 bulan penjara. Dan juga pasal 311 KUHP, kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, bisa naik jadi 4 tahun penjara. Dan perlu masyarakat tahu, BAP itu bukan syarat utama hukum bisa jalan atau tidak. BAP adalah bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan, bukan tombol on-off perkara hukum. Kalau unsur pidana sudah terbukti, baik dari saksi, bukti elektronik, atau pernyataan publik, proses hukum tetap berjalan meskipun BAP sudah dicabut. Jadi jangan dibolak-balik logikanya. Masyarakat sekarang sudah melek hukum. Gak bisa dibodohi pakai istilah hukum yang dipelintir sana-sini. Ini negara hukum, bukan negara berdasarkan suka dan tidak suka, atau siapa duluan cabut laporan. Ingat, siapa yang menabur, dia juga yang akan menuai hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Ada temuan dari para pakar ya. Para ahli ini ketika melihat pemaparan Roy Suryo dan si Rismon ini di televisi, para pakar ini langsung mengadakan rapat berdiskusi apakah memang benar dalam menyelidiki dokumen seseorang asli atau palsu boleh menggunakan teknik seperti yang disebutkan oleh si Roy Suryo dan Rismon itu. Mulailah mereka tuh rapat di situ. Di dalam rapat tersebut menghasilkan 14 notulen. Notulen
FGD Komunitas Digital Forensik dan Infosek. Para ahli digital forensik ini merasa bahwa kok aneh gitu ya. Apa saya yang salah ilmunya, kata tuh ahli ya. Apa gimana? Ya udah kita rapat dulu deh. Kita samakan persepsi ini tentang penelitian, penyelidikan yang dilakukan oleh si Rismond ini. Bertemulah mereka menghasilkan 14 notulen. Yang pertama, font Times New Roman atau Times Roman kan sudah ada sejak tahun 1930. Itu kan diklaim oleh si Rismond bahwa Times New Roman yang digunakan di ijazah Pak Jokowi itu terlalu rapih, persisi. Seharusnya di tahun 85-an belum seperti itu. Karena apa? Bentuk yang rapih itu Times New Roman baru ada di tahun 92 katanya si Rismond. Si Rismond itu berdalih nggak mungkin di tahun 85 di mana belum ada komputer tapi ketikannya bisa rapih. Seolah-olah terketik seperti komputer gitu. Bisa tengah-tengahnya itu bisa serapi gitu, garis itu rapi. Terus ada bold gitu, ada boldnya. Terus hurufnya juga Times New Roman, padahal tahun 85 belum ada. Dalihnya begitu. Ternyata Times New Roman sudah ada tahun 1930. Pakar-pakar yang membuat notulen ini ya, itu terdiri dari pakar-pakar lulusan UGM, Jepang, bahkan ada yang lulusan Yamaguchi, tempat si Rismond mengklaim pernah kuliah di situ. Nah, ini seru ini. Pakar-pakar itu merasa ada sesuatu yang aneh ini dari si Rismond ini. Yang ngaku-ngaku pakar. Kita lanjutkan. Yang kedua, font tersebut ternyata setelah diselidiki oleh Bang Joshua Sinambela, font tersebut sudah umum digunakan pada tahun 80-an, termasuk oleh jasa-jasa percetakan di sekitar UGM sebagai referensi hampir semua buku terbitan 1985 seperti itu bentuknya. Nah, ini dikasih link. Kita dikasih link https repository Kemendikbud. Silahkan buka Kemendikbud Go It, di mana di tahun 1985 boleh dipilih year 1985. Boleh dilihat di situ tahun 85. Ada dokumen-dokumen yang terlampir di situ sudah menggunakan font Times New Roman tertulis dengan rapih. Nah, teman-teman, ini saya ambil contoh buku dari Kemendikbud, link yang seperti dikasih oleh pakar digital forensik itu ya. Nih, seperti ini. Kalau Rismond bilang katanya nggak ada bold, ini lihat tuh ada bold ya. Kemudian ini sudah Times New Roman. Ini tulisan Times New Roman ini. Bibliografi nomor 4. Ini Times New Roman. Ini contoh bukunya nih. Koleksi buku yang ada di websitenya Kemendikbud. Kita lihat tahunnya. Nah, ini tahunnya 1985. Tuh ya. Tuh, ini sudah Times New Roman. Jadi bohong kalau si Rismond bilang katanya nggak ada belum ada Times New Roman. Dan ini tulisannya rapi sekali, teman-teman. Tuh. Nih, lihat ini. Ini Times New Roman ini. Kata pengantarnya menggunakan Times New Roman. Ya, tuh. Rapi dia juga persisi. Ya, covernya kita lihat covernya dulu deh. Covernya juga rapi. Tuh, covernya rapi. Walaupun pakai mesin tik, rapi. Jadi tidak seperti yang ngomongin sama si pakar abal-abal. Berarti sudah terpatahkan dengan 2 poin ini ya. Ucapan si Rismond itu. Nomor 3, di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ini yang ngomong pakar dari UGM. Skripsi milik Pak Jokowi beserta skripsi teman-teman satu angkatannya masih tersimpan dengan rapi. Universitas tua di Indonesia. Jadi filingnya itu sudah jelas rapi. Universitas terbaik. Termasuk skripsinya Suryo. Skripsinya Anies Baswedan ada. Skripsinya Pak Mahfud. Skripsinya Cak Imin. Skripsinya si Ganjar Pranowo ada semua. Lengkap. Rapih. Tersusun rapih. Ya. Semua skripsi yang ada di UGM, skripsi yang keluaran tahun 80-an, 80, 85 gitu ya, di bawah 90,
itu menggunakan jasa pengetikan, percetakan, penjilidan buku skripsi yang ada di dekat kampus yang namanya Perdana. Yang ada di dekat UGM itu. Semua menggunakan itu. Sehingga bisa dipastikan mereka sudah membuat template untuk skripsi yang sama persis untuk semua lulusan tahun 80-an. Template-nya sama. Template-nya sama, hurufnya sama. Itu memang tempat untuk nyetak-nyetak tuh di situ. Namanya Perdana. Bahkan pakar ini sudah menyelidiki nama percetakannya apa. Kemudian yang keempat, kesalahan penulisan nama dosen. Kesalahan penulisan nama dosen pembimbing merupakan hal lumrah, kata para pakar ini. Karena apa? Tidak hanya di UGM, di UI, di ITB, di IPB, di Universitas Udayana, itu lumrah kalau ada kesalahan tulisan pada tahun itu, 85. Pada tahun 85, ya, untuk membuat ketikan itu susahnya setengah mati. Kalau sudah sekali cetak, ya sudah. Kalau salah, ya sudah. Kalau udah salah, nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Ya, paling salahnya apa sih? Ternyata kesalahan yang ditemukan adalah ejaan lama dan ejaan baru. Seperti Sunardi, SUNARDI. Tapi ditulisnya Sunardi. Sebenarnya nama di KTP-nya bukan Sunardi, tapi Soenardi. Ya, itu ejaan lama. Si Rismon nama Resura apa pura-pura nggak tahu ya kalau itu ejaan lama ya? Atau gimana? Bilangnya salah. Padahal cuma ejaan lama doang. Seperti Cahyadi. Kalau ejaan baru CAHYAD. Kalau ejaan lama TJ. C itu TJ. Terus dibilang salah gitu, salah penulisan. Enggak, ini hanya beda tulisan lama dan baru. Ejaan yang disempurnakan dengan ejaan lama. Ya. Jadi orang ini yang banyak bacot, ngebual ini ya. Bilangnya salah penulisan lah, apalah. Dikupas tuntas oleh para pakar ini. Yang kelima, typo atau kesalahan ketik pada naskah akademik merupakan hal yang biasa terjadi pada masa itu. Umumnya kesalahan dari jasa pengetikan, penjilidan, percetakan. Jadi bukan salah mahasiswanya, tapi salah percetakannya. Dulu itu kalau mau ngetik itu minta jasa pengetikan. Kita sudah tulis tuh, bikin skripsi, ditulis pakai tangan. Saya ngalamin dulu. Saya dulu dibayar selembarnya itu kalau nggak salah 100 rupiah. Untuk ngetikin skripsi tetangga saya. Pada saat itu yang punya mesin tik cuman bapak saya yang punya. Jadi dia, tolongin dong ketikin, kalau gue ke percetakan mahal, nggak punya duit. Ya udah gue ketikin berapa selembar? 100 perak ya, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya kalau pulang sekolah saya ngetik. Saya dapat duit dari situ. Jasa pengetikan. Ya itu, ketika ada kesalahan nama, ada kesalahan ini ya mungkin jasa pengetikannya. Orang yang ngetik yang salah, bukan mahasiswanya. Jadi wajar. Kalau memang mau disalahkan, salahkan dosennya, dosen pembimbing. Kenapa tidak dikoreksi yang salah itu? Jangan salahkan Pak Jokowinya, yang fair seperti itu. Jangan salahin Pak Jokowinya. Kemudian yang keenam, foto ijazah yang beredar di internet dan media sosial yang dijadikan barang bukti digital yang sah. Foto ijazah yang beredar di internet, media sosial tidak dapat dianalisis menggunakan metode digital forensik. Udah itu. Pokoknya tidak bisa. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng di ijazah, lu jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil ngutip dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Cuma ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong. Harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Siamani para si Dr. Tifa.
kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga. Woi, kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh. Ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismond Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden. Bangga dong UGM. Ada si Anies, calon presiden. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan? Berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Hah? Ada yang salah. Harusnya diperiksa sama psikiater itu, Roy Panci sama si Rismond. Otaknya, jangan-jangan konslet kabel birunya gitu. Gue takutnya kabel birunya konslet gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Banyak orang yang memahami cara kerja IT, tapi mereka yang mengerti ini justru menggunakan keahliannya untuk menipu. Contohnya ini ya. Membenci pemerintahan yang coba mengutak-atik dokumen ijazah Pak Jokowi yang dia dapatkan dari internet. Kemudian dia berani menyatakan bahwa cap stempel ijazahnya Pak Jokowi itu ada di belakang jasnya Pak Jokowi. Padahal apa yang dia kemukakan itu ya adalah rekayasa dia. Karena ada lagi netizen yang lain ya dari YouTuber Nusantara juga sudah melakukan hal yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya cap stempel itu tetap berada di depan jasnya Pak Jokowi. Yang mana yang bisa kita percaya nih? Netizen pembenci ini atau YouTuber Nusantara yang memang selalu mengedepankan kejujuran? Dokumen yang digunakan oleh pembenci ini untuk melakukan penelitian apakah palsu atau asli itu adalah dokumen dalam bentuk foto, bukan ijazah asli Pak Jokowi. Foto yang dia dapatkan dari internet yang resolusinya semakin kecil. Karena kalau dokumen itu sudah dimasukkan ke internet, resolusinya mengecil. Tetapi meskipun resolusinya kecil, kalau kita jujur dalam melakukan analisa, maka hasilnya tetap bisa dilihat bahwa stempel di dalam ijazah Pak Jokowi berada di depan jasnya Pak Jokowi. Kan itu yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Katanya stempelnya ada di belakang sehingga terindikasi Pak Jokowi naruh fotonya belakangan. Jadi itu seolah-olah itu udah template, ijazah template yang nggak ada fotonya, kemudian ditempelin foto Pak Jokowi gitu. Analisa bodoh. Teknologi IT belum masuk. Semuanya masih manual, Pak. Jadi jangan kamu berpikiran saat ini ya untuk menuduh yang zaman dulu. Seperti itulah membodohi masyarakat itu. Ya. Saat ini nih kita udah canggih, apa aja bisa dilakukan pemalsuan. Kalau zaman dulu itu susah. Apalagi kalau kamu nuduh template. Begitu gegabahnya UGM mengeluarkan ijazah template. Jangankan kita bisa memperoleh template ijazah UGM, ya kan? Template ijazah SD susah kita dapetinnya itu. Setengah mati. Kalau bukan orang dalam nggak bisa. Karena belum ada teknologinya untuk memperbanyak itu. Mesin kita tuh masih jadul, belum bisa bikin begitu-begitu. Koran aja masih kertasnya itu kertas yang kena air sedikit langsung hancur. Terus kita mau meniru ijazah UGM gitu. Itu menggunakan kertas apa? Kita mau niru pakai apa itu kertasnya?
Jadi emang terlalu lebay ini yang menuduh ya, yang menuduh-nuduh ini terlalu lebay. Lebay kalian itu, ya. Sok analisa-analisa, sok menjadi ahli telematika, bahkan dengan sombongnya mengatakan, "Oh, saya dokter, IPA dokter, Rosyura dokter." Kamu itu menjual titel dokter untuk membodohi masyarakat. Amin Rais malah profesor dokter, tapi kita dikibul-kibulin terus, dibodoh-bodohi. Katanya IKN mangkrak. Kita ditipu dia terus ya, katanya dia mau jalan kaki kalau Pak Jokowi menang dari Jogja Jakarta. Sampai sekarang dia nggak lakukan itu. Profesor dokter itu, Kiai Haji, nipu. Jadi nggak usah jualan titel, ya, nggak usah jualan titel supaya orang percaya. Zaman sekarang itu udah nggak zamannya kalian itu jualan titel. Wah, profesor dokter, wah jenderal gitu. Jadi kalau suara jenderal itu bisa memakzulkan Gibran gitu, nggak bisa. Nggak laku jualan begitu-begitu ya. Sekarang ini yang dibutuhkan kerja nyata yang dibutuhkan. Ya, bukan gelar. Apalagi ini tuduhannya ijazah palsu. Aduh. Kalau emang benar-benar palsu mah udah dari tahun 2022 ketahuan. Ya kan? Udah berapa tahun kalian menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? 2022, 2023, 2004, 2025 coba. Udah 4 tahun nggak kelar-kelar. Ini artinya apa? Kalau kalian tidak bisa membuktikan ini, artinya apa? Udah 4 tahun loh. Pak Jokowi diam saja. Karena Bapak Jokowi menunggu, bisa nggak mereka ini buktiin ijazahnya palsu? Kalian nggak bisa membuktikan itu, 4 tahun. Artinya apa? Titel kalian tuh bodong. Titel kalian bodong itu. 4 tahun nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Muncul netizen merekayasa JPEG. Bukan dari ijazah asli Pak Jokowi, tapi dari foto yang ada di internet. Yang sudah tidak akurat, yang bisa direkayasa. Loh, saya bisa. Saya dapat nih foto ijazah siapa gitu, Amin Rais. Saya bisa akalin supaya seolah-olah stempel di ijazahnya Amin Rais itu ada di belakang foto dia. Bisa. Gampang itu, Pak. Udah lah, nggak usah bodoh-bodohin rakyat ya. Rakyat udah banyak yang pinter. Stop saja lah membodoh-bodohi kami ya. Tunggu saja, Pak Jokowi kan sudah melaporkan kalian ini ya, pentolan-pentolan penuduh ijazah palsu Pak Jokowi sudah dilaporin. Tunggu saja gitu, karena semuanya kalian bilang udah deh taruh aja ke pengadilan gitu, biar jelas. Iya, ini udah dilaporin ke Barreskrim supaya nanti terang benderang apakah benar Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu kan begitu. Kalian kan maunya Pak Jokowi membuktikan di pengadilan ya, tapi kalau kalian menuduh, meminta Pak Jokowi datang, Pak Jokowi jadi pesakitan karena menjadi tertuduh. Pak Jokowi nanti akan hadir di pengadilan, sementara posisi dia sebagai orang yang menuntut kalian-kalian yang sudah mencemarkan nama baiknya. Gitu. Jadi keren keberadaan Pak Jokowi bukan sebagai tertuduh, tapi penuntut. Terima kasih.